Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-temanku semuanya, rahasia sholat kilat ya. Bahkan ini lebih cepat daripada Anda sholat qashar. 1 menit selesai. Baik, bagaimana caranya? Rahasianya di sini ya. Untuk kamu bisa mempraktekkan sholat secara cepat, itu yang pertama harus tahu mana rukun, mana yang bukan rukun. Ya, itu harus tahu. Masalahnya terkadang apa yang Anda hafalkan, Anda pelajari dari kecil, itu sudah mencakup terhadap kesunahan-kesunahannya. Ya. Karena apa? Sholat mengapa perlu ya tahu bagaimana cara melaksanakan sholat dengan cepat. Yang namanya sholat itu kondisional ya. Sebenarnya sudah diajarkan bagaimana ketika kita bepergian jauh hingga masafatul qasri. Itu ada istilah jamak qashar gitu kan. Nah, selain itu, Anda juga bisa melaksanakannya lebih cepat lagi, ya, lebih cepat daripada qashar. Nah, 1 menit selesai. Ini perlu sebagai contoh, misalkan Anda bepergian bersama rombongan, Anda mampir sholat. Apakah iya Anda itu akan sholat, semuanya dibaca, semuanya dipraktikkan? Kan tidak mungkin, kasihan juga rombongan yang menunggu. Baik, yang pertama sekali lagi adalah tahu rukun-rukunnya sholat ya. Bisa membedakan mana rukun, mana yang bukan rukun. Gini saja, ini kitab Al-Adhkar ya. Kita mulai, misalkan sholat subuh. Yang pertama adalah takbiratul ihram, hukumnya wajib disertai dengan niat sholat. Yang kedua, ini yang wajib-wajib aja. Yang kedua adalah baca Fatihah. Baca Fatihah lebih cepat lagi, diwasolkan semuanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Kemudian nggak usah baca suratan, langsung ruku. Nggak usah baca subhanallah, yang penting tumakninah. Kemudian iktidal, nggak usah baca zikir, langsung sujud, yang penting tumakninah. Sujud, takbir, intikal, nggak usah baca tasbih, yang penting tumakninah. Langsung duduk, yang penting tumakninah. Kemudian sujud lagi, kemudian bangun. Terus baca Fatihah lagi di rakaat yang kedua. Kemudian nggak usah baca suratan. Kemudian terus ruku ya. Habis ruku, i'tidal ya. Kunut kalau mau kunut, kalau tidak kunut tidak apa-apa ya. Kemudian takbir untuk sujud, tumakninah, bangun dari sujud, enggak zikir, sujud lagi, tumakninah ya, bangun dari sujud, tahiyat. Nah, tahiyat yang dibaca itu cukup at-tahiyatu lillah. Oke? Terus tambahi assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Cukup. Nggak ada 1 menit. Tapi risikonya ketika Anda lakukan seperti ini berarti ninggal banyak kesunahan. Tapi di dalam satu kondisi tertentu Anda perlu tahu dan perlu praktik ya.
Nah, sebagaimana yang saya tadi sampaikan, ya dasarnya ada di sini semua. Jadi sholat itu yang wajib takbiratul ihram, Fatihah, suratan tidak wajib. Dzikir-dzikir dalam ruku maupun i'tidal tidak wajib, yang wajib cuma ninah. Ya. Terus kunut itu enggak wajib walaupun masih disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian dalam tahiyat enggak perlu panjang-panjang. At-tahiyatu lillah itu assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Itu sudah saya ambil sesingkat-singkatnya. Yang mana tidak boleh disingkat lagi. Ya. Tahiyat, at-tahiyatu lillah, ya, tanpa membaca al-mubarakatus sholawatut thayyibat itu tidak apa-apa. Kemudian tidak baca warahmatullah wabarakatuh tidak apa-apa. Ya. Kemudian assalamualaikum cukup satu kali salam. Assalamualaikum tok enggak apa-apa, enggak perlu warahmatullah. Juga enggak perlu lagi wabarakatuh, malah justru makruh ya, ada wabarakatuhnya ketika sholat biasa. Sekali lagi, ini yang saya sampaikan adalah sholat sesingkat-singkatnya. Bukan berarti mengajarkan Anda tidak perlu membaca zikir dan surat-suratan yang disunahkan. Tidak berarti begitu. Ya. Ini seminimal-minimalnya sholat. Paham ya? Dan saya juga tidak mengkampanyekan Anda untuk meninggalkan sunnah. Kalau bisa sholat ya sak sunah-sunahe iku digawa kabeh. Kalau Anda sholat sendirian terutama, maka seadanya zikir yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis itu dibaca semua justru lebih bagus. Tapi yang namanya sholat itu kondisional. Contoh kondisional. Sholat memang dalam rakaat pertama dan kedua suratannya itu yang panjang. Terutama ketika sholat subuh, sholat isya itu yang panjang. Ya, yang panjang. Tiwalul mufassal istilahnya. Namun kan harus tahu makmum kita itu gimana kondisinya. Ya, sebagaimana Utsman bin Abil As itu pernah dinasihati oleh Rasulullah, anta imamuhum waqtadhi bi ad'afihim. Jadi harus tahu kondisi makmumnya. Kalau mau sholat berlama-lama silakan, tapi ketika Anda sholat sendirian. Tapi ketika mengimami jamaah atau makmum harus kondisional. Paham ya? Itulah sesingkat-singkatnya sholat. Bahkan lebih singkat daripada qashar. Apalagi sudah dikosor, tambah kosornya itu diambil wajib-wajibnya saja. Itu triksnya atau teknisnya. Makanya jangan heran ketika ada orang ngimami, terutama ngimamin tarawih, itu kok cepat sekali, rahasianya apa? Nah itu berarti diambil wajibnya saja, ngarah sah, bukan ngarah sempurna. Mencari sah, bukan mencari sempurna. Itu ya, itu triks dan rahasianya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.